lagi kita hari ini, hari Kamis, kita saat teduh. Tapi sebelum kita mulai, aku mau reaction dari teman-teman dong yang hari ini yang sudah untuk mempersiapkan diri nih pada hari ini yang saat teduh, mempersiapkan dirinya untuk saat teduh pada malam hari ini di bareng LOTW. Wih, banyak ya. Puji Tuhan ya, kita ada 121 jiwa yang rindu untuk saat teduh malam hari ini. Ya, semoga ya saat teduh kita malam hari ini eh, Tuhan lancarkan, Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya kita saat teduh. Oke, Dep mau ngajak teman-teman untuk ambil sikap, posisi yang baik, yang nyaman untuk kita bersaat teduh. Sebelum kita mulai saat teduh, Dep rindu untuk membawa satu pujian yang dimana lagunya untuk mengajarkan kita tetap bersyukur, tetap berserah kepada Tuhan, apapun masalah, apapun badai yang kita lalui itu. Kalau teman-teman tahu lagunya, boleh kita nyanyi bareng-bareng, atau media boleh bantu share lirik. Terima kasih. Di setiap langkah, pelita di setiap jalan, hidup dalam sesuai rencana. Dalam kelam tak akan kurang, badai akan ku goyang. Dalam hidupku dalam kesesakan. Di setiap langkah, pelita di setiap jalan, dalam hidupku dalam sesuai rencana. Pelan akan kurang, badai takkan ku goyang. Dan ku tahu sudah tidak sanggup kau pelihara. Sudah aku selalu Yesus kau Tuhan, kau keselamatanku, untuk serahkan berserah
Yesus, Allah Tuhan, Allah kemenanganku. Yesus, Allah Tuhan, kemenanganku. Dan serahkan kepada hambanya yang bawa firman. Ya, cek, sorry ya KDP, teman-teman yang tadi. Shalom teman-teman, apakah sudah jelas? Kalau teman-teman itu dalam perjalanan jelas, teman-teman bisa bantu di kolom chat untuk saya bisa segera memperbaiki. Ya, baik teman-teman, dalam kasih Kristus, hari ini kita bersyukur, kita boleh berjumpa lagi di saat berdoa pada malam hari. Orang-orang biasa, orang-orang hebat, tentunya dikatakan orang-orang hebat karena kita dikasih oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kita sudah datang dengan memuji nama Tuhan dan kini tidaknya teman-teman untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran Tuhan. Nah, sebelumnya, apa yang baik teman-teman, siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya, bersikap baik dan kita satu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kami berkumpul di dalam sini Tuhan. Kami bersyukur karena kita boleh apa-apa, tapi karena murni kerinduan kami. Tolonglah kami, biarlah saat teduh oleh malam hari ini boleh dan juga boleh menguatkan teman-teman suara. Mana? Suara ada? Yang suara tidak itu. Kenapa belum ya? Kalau sekarang teman-teman apakah ada?
Kalau sekarang, kalau sekarang aman ya? Aman kah? Izin teman-teman ya, izin pokoknya ya. Sorry sekali, ini saya di gereja teman-teman lagi latihan musik, jadi sorry agak uh, ribut suaranya ya teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak, akhirnya suaranya jelas, tolong. Baik teman-teman, satu sukacita besar untuk hari ini boleh ada bersama-sama dengan teman-teman semua di dalam Zoom LOTW pada malam hari ini. Dan teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang aku syukuri adalah bahwa setiap momen, setiap pertemuan, setiap event itu tentunya atas izin Tuhan. Dan ketika teman boleh ada di dalam Zoom ini, itu semua karena Tuhan. Jadi terima kasih yang ada di Bandung, terima kasih yang di Jakarta, terima kasih yang ada di Kalimantan dan di Papua, ada juga di Sumatera Utara. Terima kasih banyak teman-teman yang boleh bergabung pada malam hari ini. Ya teman-teman, hari ini kita akan bahas apa nih? Ya teman-teman yang diberkati, ketika harusnya malam ini kakak Diki ya, abang Diki yang membawa sharing teman-teman. Tapi karena ada pelayanan singkat change, akhirnya boleh ada nih di tengah-tengah teman-teman. Nah, ketika disampaikan disampaikan untuk sharing, aku berdoa dan bergumul. Kira-kira apa nih yang akan aku bawa teman-teman? Lihat realitas sekarang, fakta, di mana di dalam keadaan negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Benar ya teman ya, sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik apa tuh? Banyak hal. Dari perintah, dari rakyat, bahkan juga gereja. Amin teman-teman ya. Dan satu hal yang aku ingin concern atau fokus adalah berkaitan dengan kita sebagai anak-anak muda Kristen. Dan saya bersyukur teman-teman di sini Okumene, kita tidak memandang gereja dari mana, amin. Karena gereja sejatinya adalah diri kita. Amin ya teman ya. Seperti lagu bilang, aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukan gedungnya, bukan pula menara, tapi orang-orang di dalam. Nah, jadi ketika berbicara soal itu teman-teman, aku rindu untuk kita sama-sama bahas firman Tuhan yang sudah, saya percaya teman-teman sudah sering baca ini, tapi ingin reminder kembali agar kita semakin tahu dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita benar-benar dikasih dan kita benar-benar berharga. Teman-teman, kita bisa buka Alkitab. Kalau misalkan suara saya tidak jelas, tolong bantu dalam kolom chat teman-teman ya. Kita bisa buka pembacaan Alkitab kita di dalam Injil Yohanes teman-teman. Injil Yohanes pasal 8 mulai ayat 1 sampai ayat 11. Injil Yohanes pasal 8 mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan bagian firman Tuhan, teman-teman bisa perhatikan kitab masing-masing dan aku akan bacakan bagi kita secara cepat. Teman-teman perhatikan firman Tuhan di bawah perikop perempuan yang berzina. Ayat pertama, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya orang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka mendapatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia. Mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap tempatnya. Lalu Yesus bangkit, perhatikan teman-teman ayat 10. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan teman-teman. Dan teman-teman yang diberkati dan dikasih melihat teks tadi dalam Injil Yohanes tentang peristiwa Tuhan Yesus yang dalam pelayanan, ya kan? Tuhan Yesus teman-teman, saya sedikit berikan konteks.
pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus lahir, pada zaman Tuhan Yesus melayani, maksud saya, orang-orang tuh pada iri sama Tuhan Yesus, teman-teman, pada iri, oke? Kenapa pada iri? Karena Tuhan Yesus tuh booming, Tuhan Yesus tuh viral. Kenapa viral dan booming? Karena Tuhan Yesus itu berbaur, memeluk, rangkul orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap najis, orang-orang yang dianggap kafir, oke? Sehingga pemuka-pemuka agama yang suci, rasa diri mereka paling benar dari orang lain, mengatakan bahwa wah Yesus salah nih. Kita tidak boleh bergaul sama orang-orang berdosa. Kita tidak boleh beri kesempatan kepada mereka yang terpinggirkan atau kita anggap kafir. Sehingga Tuhan Yesus benar-benar dikagumi oleh orang-orang yang mungkin dalam hal ini statusnya di bawah, teman-teman. Menarik karena iri hati orang-orang sih berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat 2 poin dan saya akan sampaikan secara cepat, teman-teman, karena kita tidak punya banyak waktu, tapi pada poinnya saya ingin sampaikan. Jadi saya kasih memang spoiler nih. Saya kasih memang satu hal yang menjadi kunci di dalam pemberitaan firman Tuhan ini adalah apa? Tuhan Yesus terima kita apa adanya. Amin, teman-teman ya. Tuhan Yesus terima kita apa adanya. Itu poin yang harus kita garis bawahi. Tapi melihat teks ini kita akan jumpai bahkan orang-orang yang seakan mengenal Allah pun mereka bisa menghakimi orang-orang berdosa. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pada hari-hari ini kita melihat, bukan, kalau teman-teman searching ya teman-teman ya, di Amerika contohnya atau di Eropa, Jerman dan berbagai daerah di Eropa, gereja itu sudah banyak dijual. Oke, coba teman-teman cari di Amerika contohnya dijual. Kenapa dijual? Satu hal yang mempengaruhi bukan hanya karena faktor liberalisme, bukan, tapi pada hakikatnya orang-orang yang melayani dalam gereja tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, bahkan bukan jauh-jauh di Amerika dan di apa sana. Teman-teman cek deh di Indonesia nih. Ya, cek di Indonesia atau teman-teman cek di gereja masing-masing. Kira-kira ibadah pemuda ini pemuda banyak atau tidak? Oke. Karena sekarang ini teman-teman, banyak pemuda kali galau bukan ke gereja, lagi galau ke clubbing. Ya kan? Galau ke kafe itu. Gereja itu kan artinya hospitality, sebagai rumah sakit yang artinya memulihkan. Tapi kenapa hari ini gereja tidak hadir, dan sehingga banyak anak-anak muda yang mungkin jalan ke gereja nih. Berbagi kesaksian teman-teman ya, di daerah saya teman-teman, ada orang yang hanya dekat gereja tapi tidak pernah gereja. Itu aneh sekali. Ada teman nih teman-teman ya, tidak pernah ke gereja, padahal gerejanya ini bisa jalan kaki, tapi tidak pernah pergi ke gereja. Lalu bertanyalah kita kepada dia, kakak, kenapa kakak tidak pergi ke gereja? Kan kakak gereja dekat, toh? Bahkan bukan hanya gereja dekat, kakak juga punya motor dan mobil. Kenapa tidak pergi ke gereja? Minta maaf kakak, dia bilang. Kenapa? Karena orang-orang di dalam gereja terlalu toksik. Toksik dalam hal apa? Toksik dalam hal kita yang mungkin jauh dari Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, mereka ramai-ramai bilang kepada Tuhan datang gereja. Bayangkan teman-teman, orang datang gereja dibilang tumben. Ya, ini pergumulan kita, dan kita bersyukur teman-teman, hadirnya ini kita tidak bilang kalau teori baik teman-teman, tidak ya, tidak. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus untuk menerima setiap orang, apapun latar belakang pribadinya, apapun masa lalunya. Amin teman-teman. Karena kita semua tidak hidup di masa lalu. Oke? Kita semua tidak hidup di masa lalu. Dengar baik-baik teman-teman. Kita hidup di hari ini dan di masa depan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Sehingga jangan pernah mau ditipu oleh iblis dan merasa bahwa aduh, saya tidak layak, saya tidak worth it. No. Darah Yesus Kristus menyucikan, membersihkan, mentahirkan dan menebus segala dosa kita. Dan teman-teman perhatikan nih, orang-orang Farisi memakai perempuan itu untuk menjebak Tuhan Yesus. Perhatikan betapa ngerinya, jahatnya orang-orang Farisi. Teman-teman tahu ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka ini adalah rohaniawan, cendekiawan yang setiap hari di bait Allah. Oke, mereka setiap hari di bait Allah. Tapi teman-teman bisa perhatikan bagaimana kilikan mereka, padahal mereka yang tiap hari di bait Allah. Makanya teman perhatikan ada satu perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal 18. Coba kita buka. Cepat saja teman-teman, teman-teman baca sendiri ya. Lukas pasal 18, coba kita lihat. Sebentar teman-teman, Lukas 18. Nanti mulai ayat 9 dan sampai ayatnya yang ke-14. Teman-teman catat dan baca nanti. Lukas pasal 18
mulai ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Nanti teman-teman akan jumpai bahkan dalam doa orang bisa sombong luar biasa. Dalam doa di hadapan Allah orang bisa songong. Itu saya tidak tahu bagaimana apa ya, pemikirannya seperti itu. Makanya teman-teman saya sedikit berbagi. Ada seorang pendeta, dia bilang begini, untuk hari ini banyak orang berbicara tentang Tuhan, tapi jarang orang berbicara dengan Tuhan. Teman-teman nangkap? Banyak orang hari-hari ini ngomong tentang Tuhan paling banyak, tapi ngomong dengan dia tidak pernah. Ini repot nih. Sehingga apa? Akhirnya pelayanan menjadi batu sandungan. Loh, majelis kok gitu sih? Kok dia pendeta begitu sih? Kenapa? Karena tidak dengan bertobat dan sungguh-sungguh, teman-teman. Semua dilandasi dengan kemunafikan. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, perhatikan teks ini tentang Tuhan Yesus yang mau dijebak. Karena pada waktu itu, teman-teman, orang Yahudi ini kan lagi dijajani sama orang Romawi. Saya sedikit berikan konteksnya, teman-teman ya. Sehingga dalam hukum Musa, betul bahwa setiap orang yang kedapatan berzina di sini teman-teman, ini bukan karena dapat lihat mereka lagi berduaan di taman, no. Ini betul-betul kedapatan basah, mereka sedang melakukan hubungan seksual. Jadi itu kedapatan basah dan disebut perzinahan di sana. Dan teman-teman harus tahu, dan seperti itu mereka harus hukuman, dalam hal ini hukuman mati, dirajam dengan batu sampai mati. Tapi teman-teman lihat, kalau Tuhan Yesus ikut hukum Musa, rajam perempuan sampai mati, maka Yesus akan dianggap bagi orang yang melakukan kriminalitas. Karena pada waktu itu hukum Romawi yang ada paling tinggi pada zaman itu. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak melakukan pelemparan batu kepada perempuan itu, maka Tuhan Yesus dianggap tidak mentaati hukum Musa. Jadi dilema dong, ya kan? Mereka salah orang, mereka kira ini Yesus adalah orang yang mungkin tidak tahu apa-apa, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Sehingga teman-teman tahu, pada momen yang dilematis seperti itu, Yesus hanya sampaikan dengan satu perkataan yang sederhana. Kalau ada orang di sini tidak ada dosa, baik mereka yang pertama lemparkan batu. Teman-teman perhatikan, mengerti nggak kalimat ini? Kalau ada orang yang tidak ada dosa, boleh lempar dia dengan batu. Artinya apa? Kalau mau dibilang, Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang bisa lempar perempuan itu dengan batu sampai mati. Kenapa? Karena Yesus tidak ada dosa, teman-teman. Yesus punya hak otoritas tertinggi untuk lempar perempuan ini dengan batu. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau ada yang tidak ada dosa, lempar dia dengan batu. Dan akhirnya teman-teman perhatikan, bukan? Dari yang paling tua meninggalkan perempuan itu. Karena juga mereka sadar, mereka juga orang berdosa. Teman-teman ya. Mereka juga orang berdosa. Hanya bedanya apa? Bedanya mereka belum ketahuan aja gitu. Belum ketahuan. Makanya teman-teman yang diberkati, kalau ada teman-teman lihat saudara, ada keluarga yang jauh dari Tuhan, lalu datang kepada Tuhan, doakan sungguh-sungguh. Amin teman-teman. Setiap jiwa itu berharga. Bukan bilang apa? Bukan mereka datang dan kita katakan, tumben datang gereja. Kita siapa? Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan ya. Muka-muka sangat-sangat menegangkan sekali. Oke, ini saya tidak konteks marah teman-teman ya, tapi ini hanya penegasan kepada kita teman-teman bahwa setiap orang berharga. Makanya setiap orang berharga. Kita tidak pandang teman-teman dari mana. Kita tidak pandang teman-teman broken home atau tidak, oke? Kita tidak pandang teman-teman mantan agama atau tidak pandang itu. Yang kita pandang teman-teman berharga dan teman-teman dikasihi oleh Tuhan. Amin teman-teman. Dan teman-teman tahu, kasih Tuhan Yesus mengalahkan, menghancurkan setiap egoisme pandangan dangkal dari orang-orang lain terhadap diri kita. Terlalu tinggi bahasanya ya, saya sederhanakan. Kasih Tuhan Yesus menghancurkan setiap penilaian buruk, penghakiman buruk orang lain terhadap diri kita. Karena teman-teman harus tahu, yang paling mengasihi kita dan tidak pernah bosan mencintai kita hanya Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Sampai orang-orang tanya, hai perempuan, kakak, di mana mereka tuh yang lain? Apakah tidak ada lagi? Perempuan itu juga sadar kalau mereka tidak ada. Maka Tuhan mengatakan satu hal yang sangat luar biasa. Aku tidak akan menghukum engkau. Jadi teman-teman tolong deh, jangan jadi hakim bagi orang lain. Amin teman-teman ya. Kita semua ini pada dasarnya adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga teman-teman,
ketika kita merasa bahwa kita sudah diberikan, kita harus jadi berkat orang lain dan mengatakan kepada mereka, Tuhan Yesus mengirimmu. Teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat-saat seperti saya katakan bahwa kenapa orang-orang tidak mau datang gereja, amin, ya. Kenapa orang-orang tidak lagi mau datang ke persekutuan? Memang salah satu adalah orang-orang yang toksik. Tapi teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, satu hal yang ingin saya tekankan sekali lagi, orang lain bisa menolak, buang kita dan menganggap kita tidak ada. Amin. Orang lain bisa mengatakan bahwa kita ini tidak pernah ada, kamu tidak worth it, kamu tidak layak. Tapi balik kepada firman Tuhan kita, amin. Apa? Bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberikan apa? Second chance, kesempatan untuk bertobat. Jadi teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada malam hari ini, jika teman-teman masih ada yang merasa tidak layak, please pandang Tuhan Yesus dong. Oke? Jangan dengar perkataan orang lain di luar sana yang tidak punya pengaruh keselamatan terhadap diri kita. Tapi pandanglah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu. Aku tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin teman-teman. Kasih itu begitu dahsyat dan akbar. Makanya saya sering sampaikan berulang-ulang kali bahwa satu hal yang sangat-sangat luar biasa dan tidak bisa terkatakan lagi, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Kasih dari siapapun, termasuk orang tua, termasuk siapapun yang teman-teman anggap paling dekat, mau bestimu, ya kan, mau soulmate, pacar, gebetan, PDKT-an, apapun namanya, tidak pernah menyamai kasih Yesus kepada kita yang tidak pernah bosan mencintai kita. Di dalam Injil Yohanes kan ketika saat Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Sampai ketiga kali Petrus menangis toh? Benar tidak? Petrus menangis. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak layak, teman-teman. Aduh Tuhan, saya minta maaf karena waktu itu saya menyangkal engkau Tuhan. Tapi dalam pertobatannya, dia dipulihkan. Dan pada saat dia pulihkan, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan dia rela mati martir. Amin teman-teman. Sampai ada sebenarnya salib Santo Andrea, Petrus, salib terbalik, kepala bawah, kaki di atas. Sebagai tanda tidak layak, tapi dia percaya bahwa dia sudah diselamatkan. Ya teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga mau sampaikan, setiap ini punya masa lalu, teman-teman ya. Setiap kita punya masa lalu. Tapi kalau untuk pada Tuhan, datang pada Tuhan, teman-teman tidak perlu untuk merasa bahwa tidak layak lagi. Dan bagian firman Tuhan yang mungkin akan menjadi akhir sharing bagi kita, teman-teman, mari kita lihat di dalam Mazmur, teman-teman ya. Sabar. Mazmur 103 teman-teman. Mazmur 103. Oke, sudah dapatkah? 8. Mazmur 103 ayat 8. Ada yang sudah dapat teman-teman ya? Semua sudah dapat? Mazmur 103 ayat 8. Saya bacakan bagi kita, teman-teman perhatikan Alkitab baik-baik. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Perhatikan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi apa? Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh apa? Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Jadi kalau Tuhan sudah lupa masa lalu kita, Tuhan sudah lempar kita ke dalam tubir laut paling dalam, maka kita seharusnya tidak hidup lagi di masa lalu. Amin teman-teman. Penyebab orang depresi, penyebab orang menjadi akhirnya mental illness karena merasa bahwa mereka tidak cukup layak untuk dunia ini. Oke, untuk dunia ini mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi di mata Tuhan Yesus kita begitu berarti dan begitu dicintainya. Saking dicintainya, cintanya tidak pernah bukan bagi kita.
Ya, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk sharing pada malam hari ini, saya tidak akan berbicara banyak hal, tapi ingin terus berbicara dan menyerukan kasih Tuhan bagi kita. Amin, teman-teman ya. Saya secara pribadi, salam kenal ya untuk kita semua. Saya dari Nusa Tenggara Timur, dari NTT, dan saya sangat bersyukur sekali boleh menjadi bagian dalam keluarga ini. Dan ketika saya boleh berbicara sama Tuhan, saya sekali lagi teman-teman berlihat bahwa saya tidak lebih baik daripada kita semua. Oke, tidak lebih baik. Tapi kalau Tuhan yang memampukan, maka Tuhan juga yang akan menolong. Amin teman-teman ya. Sehingga teman-teman manapun berada, jangan pernah takut untuk melayani. Amin teman-teman ya. Jangan mau ditipu oleh iblis. Kamu gak worth it. No, 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 no. Roh Kudus katakan kepada saya telah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan emas, bukan perak, tapi dengan darah yang mahal. Sudah ditebus dan sudah disucikannya. Dan itu satu-satunya alasan kita bisa melayani Tuhan. Bukan karena kehebatan. Amin teman-teman. Kalau mau ukur kita dari orang lain, mungkin ada orang lain lebih nyanyi. Betul tidak? Ya kan? Kalau mau ukur kita dengan orang lain, mungkin banyak orang yang lebih ngomong, lebih jago pelayanan. Tapi kalau kita dipilih dan kita bukan siapa-siapa, artinya kita benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena kita punya apa, tapi karena pure, hanya karena kasih Tuhan bagi kita semata-mata. Jadi teman-teman diberkati dan dikasihi oleh Tuhan dalam pergumulan teman-teman di setiap daerah masing-masing ya teman-teman. Ada yang pernah sharing mereka bergumul di daerah mayoritas dan mereka sulit ibadah ya kan. Ada juga yang bergumul dengan daerah mayoritas Kristen tapi gerejanya saling musuhan. Nah ini juga pergumulan nih. Menjumpai pergumulan di setiap melayang masing-masing. Tapi yang menjadi penguatan bagi kita adalah teman-teman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada poinnya, Tuhan mencintai kita apa adanya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya berdoa kiranya firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 8 tadi tentang perempuan berzina mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada hakim di dunia ini yang bisa menghakimi kita selain Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya melihat teman-teman penuh dengan senyuman ya. Ini saya rasa Roh Kudus sudah bekerja. Haleluya. Ya, terima kasih teman-teman ya sudah mau mendengarkan firman Tuhan ini dan teman-teman simpan dalam hati, berdoa Roh Kudus mampukan. Amin teman-teman ya. Dan kalau teman-teman pada malam hari ini teringat akan Bapa, Mama, atau teringat dengan adik atau siapapun yang mereka masih jauh daripada Tuhan, doakan mereka. Amin teman-teman ya. Jangan lupakan mereka. Karena mereka juga bagian yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya sharing pada malam hari ini yang saya sampaikan boleh menolong kita semua. Karena saya percaya bahwa pengertian yang sejati, kemampuan untuk kita bisa memahami secara baik, itu bukan asalnya dari pembicara. Amin teman-teman? Bukan. Dari mana? Dari Roh Kudus. Amin teman-teman, dari Roh Kudus. Dan saya percaya teman-teman sudah menyerahkan hati dan pikiran sehingga Roh Kudus menolong dan menjamah kita semua teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Ya teman-teman diberkati dan dikasihi Tuhan, kiranya lagi firman memberkati. Dan satu poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah satu kesaksian ya teman-teman ya. Satu kesaksian yang saya bagikan kiranya boleh menolong dan boleh memberkati kita semua. Mungkin di hari Senin kemarin session saya bersaksi bahwa saya mempunyai waktu perjalanan kuliah pendidikan yang lama. Saya sudah sharing pada teman-teman di OLTW, ada Korevi dan teman-teman lain. Ya, jadi teman-teman yang diberkati, saya masuk kuliah 2019, tapi akan diwisuda di tahun ini 2026, tepatnya di bulan ini, tanggal 31 ya. Jadi kalau teman-teman melihat 2019 sampai 2026 itu jarak yang begitu jauh. Dan teman-teman tanya, kenapa Kak lama kuliahnya? Ya, karena pada waktu 2020 COVID saya sempat cuti teman-teman dan itu saya cuti mata kuliah bersyarat sehingga di semester 5, 6, 7, 8 dan 9 saya akan ambil seluruh mata kuliah dari 4 angkatan yang berbeda. Nah, teman-teman tahu pada momen di saat saya cuti, saya merasa bahwa Tuhan ini tidak akan menolong saya lagi. Dan apakah saya berjalan sendiri? Ya. Lalu teman-teman, ada satu lagu yang menguatkan, mungkin teman-teman yang dari gereja Protestan tahu lagu di Kidung Jemaat, lagunya bilang, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan
tolong langkahku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Lagu itu menguatkan, biarlah sinarmu Tuhan tolong tampakkan kepada jalan gelap, karena saya tidak bisa jalan sendiri. Pada momen saya berputus asa teman-teman, dan saya merasa apakah saya berhenti kuliah saja, tapi saya ingat firman Tuhan yang menolong pada saya. Saya masuk ya, firman mengatakan bahwa kalau Tuhan yang buka, maka tidak ada satu yang dapat menutup. Oke. Kalau Tuhan yang buka nih, tidak satu pun yang menutup. Artinya apa? Mau ekonomi, mau krisis, mau keluarga, mau apapun, tidak ada yang bisa jalan ketika Tuhan sudah buka. Saya bertahan di situ teman-teman, dan saya percaya karena Roh Kudus. Pada momen itu orang-orang mulai mengejek, oh year, lama banget, lama punya, dengan tahu ya teman-teman ya, kalau udah posisi ya ada kata-kata lain yang ya pokoknya lebih melemahkan iman. Tapi seperti perempuan berzina tadi, dia memandang kepada Yesus. Di manakah orang-orang itu? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Saya percaya, saya sampai nanti itu untuk kasih Tuhan, dan Tuhan tidak hukum saya. Amin teman-teman. Mungkin saja Tuhan bisa berhentikan saya di kuliah jalan. Tapi kalau Tuhan masih berikan jalan, masih berikan kesempatan, bahkan akhirnya lebih luar biasa, pada minggu kemarin saya boleh ditabis menjadi calon vikaris, itu aduh, saya merasa saya sangat tidak layak sekali teman-teman. Tapi inilah yang saya alami, yang saya sampaikan, dan firman Tuhan itu benar adanya. Jadi jangan pernah ragu teman-teman pada Tuhan. Jangan pernah ragu. Karena kalau Tuhan sudah benar-benar berjanji, dia tidak mungkin akan mengingkari. Ya kan? Pasti kita mungkin pernah berjanji kita akan meet up ya kan, di Kelapa Gading contohnya, tapi nggak datang nih. Orang-orang mungkin bisa melupakan janjinya, tapi Tuhan tidak pernah lupakan janjinya. Sebagaimana Yeremia telah dibentuk dalam kandungan ibunya, amin. Oke, maka dia juga yang memelihara Yeremia sampai selesai, dan kita semua juga demikian, karena kita dikasihinya dan kita dipulihkannya. Baik teman-teman, sampai di sini pertemuan Tuhan, dan di akhir, paling akhir, saya tutup dengan sebuah pantun teman-teman. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Dulu teman-teman pasca di tahun 2015, itu saya SMA kelas 1, saya nonton TVRI, ada pendeta, itu film pasca, pendeta mau menginjili orang yang di rumah sakit mau mati. Ya, orang itu mau mati. Terus pendetanya bilang, ini gimana nih, kita mau lakukan apa? Pak Pendeta tolong injili dia sebelum dia mati. Akhirnya apa? Pak Pendeta tidak injili. Pak Pendeta apa? Dia ngomong pantun. Pantunnya bilang gini, kitab Efesus, kitab Imamat, hanya dengan Yesus kita selamat. Haleluya. Dia ngomong gitu doang tuh sama orang yang mau mati. Poinnya kan hanya dengan Yesus kita selamat tuh. Pantun yang begitu indah, poinnya hanya dengan Yesus kita selamat, dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik teman-teman, kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah belajar dari kasih Tuhan yang tidak terbatas. Bagaimana Tuhan mengampuni perempuan berzina, bagaimana kami belajar dari orang-orang Farisi yang munafik. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Percaya masa lalu kami sudah Tuhan ampuni, dosa aib segala kejahatan sudah Tuhan ampuni, dan kami percaya Tuhan melayani, memampukan kami untuk menatap masa depan yang penuh harapan dan layak untuk melayani Bapa di sorga. Kami serahkan LOTW, kami serahkan teman-teman kami semua dari seluruh daerah, kami serahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada Kadep dan juga Kavina. Tuhan memberkati, shalom. Shalom teman-teman, sebelum kita mau menaikkan doa kita,
Thank you, Pastor Jericho. Gitu. Sangat memberkati sekali. Terima kasih banyak. Ya, mari kita mau naikkan kita. Suara Levi jelas? Sorry, sebelumnya. Aman? Oke, mari kita tutup mata jasmani kita naikkan penyembahan kita berikan persembahan yang terbaik, bukan tentang suara, bukan tentang notes, tapi tentang bagaimana hati kita fokus ke Tuhan dan kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Si setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang kau nyata dalam dari berkatmu yang ku sempat membuatku pesona. Apa yang tak pernah kupikirkan kau sediakan bagi. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan? Tidak oh, mari kita akan menjadi dari awal itu. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak kau nyata dalam dari Tuhan. Berkatmu yang telah kuterima, berkatmu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir yang kau sediakan bagiku. Apakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan? Tidak. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, apakah ku balas Tuhan? Tidak.
Bagaimana kami bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan? Sedangkan apa yang kami punya Tuhan, semuanya dari Engkau. Terima kasih. Apakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dan apakah ku balas Tuhan di dalam. Apakah aku ini Tuhan, jadi biji Kamu, dan apakah ku balas Tuhan di dalam. Kesempatan memberikan kepada terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu ya Tuhan yang benar Bapak, kasih-Mu yang sungguh besar ya Bapak, kasih-Mu tidak berkesudahan ya Tuhan, Engkau yang selalu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapak. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan, yang tidak akan pernah pudar sampai kapanpun itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, terima kasih Bapak atas waktu yang boleh Kau berikan ya Bapak, sehingga kami boleh saat teduh ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bersama-sama ya Bapak, akhirnya setiap firman yang disampaikan ya Bapak, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu, atas kebaikan-Mu, atas hadirat-Mu ya Bapak, yang boleh hadir ya Bapak di tengah-tengah kami ya Tuhan, walaupun uh, kami ada di berbagai kota, berbagai daerah ya Bapak, namun kami bisa berkumpul di Zoom ini ya Tuhan, untuk boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan, mendengar firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, untuk semua dan segalanya Bapak. Dan juga Bapak, mungkin sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, ataupun yang akan beristirahat ya Tuhan. Kiranya Kau boleh tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau yang boleh bangunkan kami nanti besok pagi ya Tuhan. Kembali Bapak, untuk boleh melanjutkan aktivitas kembali Bapak. Enggak boleh sertai kami Bapak, setiap kehidupan kami ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan nantinya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas segalanya Bapak. Kau sungguh baik, Kau sungguh teramat baik ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Vina. Amin. Terima kasih. Well, puji Tuhan guys. Terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya teman bergabung di saat teduh kita malam hari ini. Terima kasih. Meskipun tadi sempat ada jaringan kita jelek ya, kalau nggak salah ya. Atau saya aja ya tadi ya. Saya aja deh kayaknya. Anyway, sebelum itu, sebelum kita dokumentasi, screenshot, ada beberapa pengumuman.
Seperti biasa, kita akan saat teduh lagi di hari Kamis jam 8 dan hari Senin kita akan ada sharing session lagi seperti hari Senin sebelumnya. Mungkin teman-teman sudah gabung, kalau belum gabung. Jadi hari Senin itu kita memang lebih ke berbagi, kita cerita jadi buat teman-teman yang rindu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, mungkin juga mau sharing tentang pergumulan yang teman-teman lagi alami dan mau untuk dibantu doa, itu di hari Senin. Dan untuk hari Kamisnya kita akan saat teduh seperti ini. Kita akan worship sama-sama, kita akan renungan sama-sama juga di situ di hari Kamis. Dan teman-teman, FYI, kita ada tim doa guys. Jadi if you guys any prayer points, kalian bisa connect juga ke admin-admin, atau kalian bisa hubungin secara spesifik Rosa, Kak Rosa, ada Kak Rini juga, sama Kak Yeriko juga. Kak Rosa, Kak Rini, Kak Yeriko, atau mungkin dari beberapa teman-teman admin juga kalian bisa chat. Di situ nanti kita akan doakan semuanya dan kita akan follow up. Jadi kalau misalnya kayak kalian butuh teman curhat, itu kita ada. Jadi kalian bisa sharing-sharing di situ menemani setiap kesepian kalian. Meskipun kita admin juga sepi, jadi supaya saling mengisi kesepian. Anyway, so ya, nanti kita akan connect di situ, teman-teman bisa kasih prayer point-nya, kita bisa doakan sama-sama juga. Dan untuk kita dari admin juga baca beberapa hal tentang Zoom, yang dimana kita, puji Tuhan, sudah ada tadi yang memberkati. Siapa yang namanya ya? Kak siapa ya yang memberkati tadi ya? Siapa namanya? Sorry. Ada Jadi guys, kalian kan tahu bahwa kita sebelum-sebelumnya itu Zoom tuh 100 ya. 100 itu tuh sudah pada nggak bisa masuk lagi. Tapi tadi ada yang memberkati, jadi kita bisa pinjam Zoom-nya. Tadi ada kakaknya di sini. Iya, siapa ya? Makanya korek ya. Siapa? Fieri. Kafiri, Ferry? Kafiri. Ya, Ferry? masih ada orangnya di sini. Oke. Ya, ini FYI, ini Zoom-nya Kak Ferry itu tadi. Jadi, ya, kami sangat diberkati sekali pastinya karena kita bisa kumpul sama-sama di sini lebih dari 100. Jadi Tuhan Yesus memberkati Kak Ferry, dan ya kami sangat senang sekali karena kami cukup bergumul guys tentang Zoom-Zooman ini. Kita nggak tahu persis sebenarnya per Zoom-Zooman karena kita nggak ada yang spesialis memang untuk digital kayak gini. Jadi ya kami sangat diberkati banget, dan teman-teman bisa gabung sama-sama dengan jumlah yang lebih dari 100. Itu kemurahan Tuhan luar biasa melalui Kak Ferry. Dan buat teman-teman, kalau misalnya apa namanya, ada yang rindu untuk mau support kita secara finansial untuk purchase Zoom dan segala macamnya, dengan untuk konten-konten kita juga, untuk pelayanan kita di LOTW, kalian bisa transfer juga ke nomor rekening yang ada di apa namanya, di grup atau di channel. Nanti kita akan bagikan. Mari kita pakai berkat yang Tuhan kasih ke kita, titipkan kepada kita untuk pelayanan Tuhan, teman-teman. So ya, kami juga baca beberapa mengenai request untuk supaya Kak, gimana dong? Bisa lah kalau misalnya 1 minggu lebih dari 2 kali. Kami juga berharap juga bisa ya teman-teman. Jadi bantu doa juga untuk hal itu, karena ya kita akan menyesuaikan juga sama teman-teman punya waktu juga, dan juga teman-teman admin juga. Jadi so ya, bantu doa supaya kiranya kita mungkin next time bisa 3 kali dalam seminggu, atau mungkin 4 kali, 5 kali, bahkan setiap hari. Jadi ya bantu doa lah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan kan. Kita apalagi tujuannya untuk lebih mengenal Tuhan, dan juga lebih ya mempergunakan waktu dan talenta kita untuk Tuhan. Pasti nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Kalau cuman perkara 1, 2, 3, 4 kali dalam seminggu. Jadi bisa. Jadi bantu doa teman-teman. Oke, siap. Dan ya, mengenai ada satu lagi. Tadi prayer point sudah, sama campaign. So seperti kayak last year, kami ada bikin apa namanya, campaign untuk Natal, Christmas gift drive. Itu tuh di daerah Jakarta Barat, teman-teman. Jadi kita akan campaign lagi, raising fund untuk bagi-bagi kado di daerah, di beberapa sorry
pada saat Desember lalu kita ada Christmas gift drive yang dimana teman-teman bergabung untuk memberikan kado kepada anak-anak yang ada di Jakarta Barat, which is di Jovin Smart School. Nah, itu Desember kemarin dan rencananya kita LOTW akan lakukan itu tuh setiap 4 bulan sekali, which is satu tahun itu 3 kali, tanggal 4, tanggal 8 sama tanggal 2 bulan 4, bulan 8 dan bulan 12. Bulan 4 itu pas berkenaan dengan Paskah, bulan 8 dengan kemerdekaan dan bulan 12 itu berkenaan dengan Natal. Jadi buat teman-teman pantau terus untuk campaign kita. Jadi kita akan ngajak kalian juga, mungkin kalian bisa jadi volunteer juga atau kalian bisa ikut memeriahkan untuk campaign itu sendiri. Dan ya untuk lokasinya kita akan kasih tahu secepat mungkin di mana campaignnya supaya teman-teman yang tergerak untuk volunteer kalian bisa ikut, kita bisa ketemu secara onsite. Jadi ya akan kita beritahukan secepatnya. Pokoknya itu akan dilaksanakan di bulan depan. Lokasinya kita belum tahu. Yang pasti eh, di Indonesia, karena memang kalau sebelumnya di Jakarta Barat kami berharap sih setiap provinsi kita akan ganti-ganti. Jadi kalau sudah Jakarta Barat sudah nggak akan lagi, mungkin akan pindah ke provinsi-provinsi lainnya gitu. Dan ya itu. Oh sorry guys, aduh maaf guys. Satu lagi, bantu doa juga mengenai Lentera. Kalian juga ada beberapa yang hubungi saya mengenai Lentera. Mungkin juga beberapa admin juga, Kak, kapan Lenteranya, grup kecilnya. Bantu doa tetap karena memang Lentera ini saya juga sangat excited buat teman-teman bisa ketemu onsite secara langsung dan kalian bisa bikin community Lentera LOTW ini ya. Jadi nggak cuman dari online doang, tapi di setiap daerah yang kota-kota kalian kita juga bisa ketemuan. Kalau saya dari Tangerang, jadi mungkin teman-teman dari Tangerang juga bisa kita bareng-bareng ketemu, dan juga mungkin dari Kak Yeriko dari Kupang bisa ketemu dengan Kak Yeriko, dari Kak Deb dari Batam bisa ketemu dengan Kak Deb juga, atau Kak Vina dari Ponti bisa ketemu di Pontianak. FYI kita ini dari berbagai macam kota guys. Jadi kita beda-beda, semua admin juga beda-beda. Ada yang dari Kupang, ada dari Toraja, yang dari Medan, ada dari Manado, ada dari uh, Riau dan segala macamnya. Ya, semoga ada saya nggak sebut, ada yang nggak saya sebut. Semoga nggak ada yang nggak saya sebut. Ya, jadi saya tahu juga teman-teman dari berbagai macam kota. Jadi berharap kita bisa ketemu sama di lain waktu. Oke, bantu doa ya teman-teman semuanya ya. Karena kita tahu bahwa ini bukan untuk kesenangan kita pribadi secara anak muda duniawi, secara jasmani atau apapun itu, tapi ini kerinduan kita untuk bisa melayani bersama, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kita membangun community ini. Dan FYI juga kita memang bukan dari satu gereja, jadi bukan dari satu denominasi, bukan dari satu doktrin. Jadi mungkin nanti kalau misalnya teman-teman lihat ada bicara dari cara denominasi ini kelihatan, itu tiba-tiba nanti loh kok tiba-tiba ini ya, karena memang kita oikumene teman-teman. Jadi yang kita di sini nggak bawa gereja, kita di sini nggak bawa doktrin, tapi kita di sini bawa bagaimana kita mau taruh hati kita sama-sama untuk lebih mengenal Tuhan, dan kalian bisa bertumbuh lebih lagi secara general umum mengenal Tuhan itu siapa, bahwa Tuhan itu luar biasa loh di kehidupan teman-teman kita. Banyak banget, kalian tuh nggak sendirian, kalian as a Christian itu tuh nggak sendirian. Yang orang-orang bilang kita minoritas, kalian harus tahu bahwa kita ini banyak guys, kita ada 100 itu which is banyak ya kalau kita satu tempat ya. Jadi jangan pernah sendiri, jangan pernah rasa takut, khawatir karena kalian sendiri, karena kita ada Tuhan dan juga ada community ini teman-teman. Oke, siap, itu saja. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari kita akan foto. Ya, ya udah. Oke, mari on cam. Buat yang bisa on cam, let's go, kita on cam. Kita akan foto dan nanti fotonya akan kita share ya. Yang saya lupa nggak ya? Harusnya nggak ada sih. Oke, sudah semuanya. Satu, dua. Ini ada 5 slide. Oke, saya akan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, lagi. Kalian senyum aja terus karena kalian nggak tahu kalian ada di slide berapa. Jadi senyum aja terus. Saya 1, 2, 3. Slide keempat. Oke, slide 4 ke 5 nggak on cam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mantap. Bagi teman-teman, ini yang terakhir, beneran terakhir. Bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung dan belum gabung Telegram, silakan kalian gabung ke Telegram kita. Kita ada di situ grup chat. Kalian bisa komunikasi dua arah. Kalau misalnya kalian nggak mau terlalu banyak chat atau nggak mau terlalu banyak aplikasi, kalian nggak pakai Telegram, kalian bisa masuk di channel WhatsApp kita untuk dapat informasi mengenai saat teduh dan sharing session, link kita, dan kita ada daily devotion juga. Kalau misalkan kalian mau baca bisa dapat di channel WhatsApp dan juga channel Instagram kita. Terus bagi kalian yang belum masuk belum daftarkan diri kalian di data member, please kalian isi data member itu di G-form itu supaya kami bisa tahu teman-teman dari mana aja dan kita bisa filter juga kalian untuk masuk lentera untuk selanjutnya daerah mana-mana aja gitu. Dan mungkin kalau kalian ulang tahun kita bisa ya rayakan sama-sama juga. Sip. Oke, semuanya terima kasih banyak guys. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Bye bye. Ini nggak bisa unmute ya? Unmute all. Flicker lu, flicker. Pak. Screen Thank you, flicker. guys. Ya, Bye guys. bye, Kak. Guys. Thank you, thank you. Terima kasih Kak Riki Yes. dan semuanya. Shalom.